saya hormati para jajaran asatid Pondok Modern Darul Islah dan saudara-saudaraku yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Nabi terakhir sehingga kita dapat mengenal agama Islam ini. Kedua, sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berkat keringat dan jerih payahnya lah kita dapat menjalani agama Islam ini dengan penuh ketenangan. Ketiga, tak lupa saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato di hadapan kalian semua dengan berjudul Khusyuk dalam Salat. Wahai saudara-saudaraku, di zaman sekarang ini banyak umat muslim di luar sana yang tidak peduli akan salat mereka. Mereka lalai akannya. Padahal seharusnya di zaman inilah saatnya kita memperbaiki tata cara salat kita dan bermuhasabah pada diri sendiri. Karena sesungguhnya salatlah yang dihisab pertama oleh Allah Sang Pencipta bumi. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini untuk berbicara terkait hal tersebut, yakni khusyuk dalam salat, bagaimana meraihnya dan bagaimana jalan merealisasikannya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hati yang syarat kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut, berharap, mengagungkan dan membesarkannya dalam salat tidaklah sama dengan hati yang kosong lagi roboh. Kalau ada dua orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat, yang satu menghadap dengan hati yang patuh, khusyuk dan dekat kepadanya serta terhindar dari bisikan-bisikan setan, maka anggota badannya syarat dengan wibawa dan cahaya iman memancar terang kepadanya. Tersingkir darinya sekat-sekat jiwa dan asap syahwat sehingga ia berada di dalam kebun makna-makna Al-Quran. Hatinya tercampuri oleh kemanisan iman terhadap esensi asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketinggian, keindahan dan kesempurnaannya yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala teresakan dengan lambang kebesarannya dan sifat kesempurnaannya. Jika salah seorang berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan hatinya ia saksikan keadaan Allah yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dan jika ia ucapkan Allahu Akbar, ia saksikan kemegahannya. Kesempurnaan nama adalah termasuk kesempurnaan yang mempunyai nama. Demikianlah nama Allah yang jika disebutkan namanya, maka segala hal yang berada di langit maupun di bumi tidak akan mendatangkan bahaya. Keadaan yang mempunyai nama jauh lebih tinggi dan lebih agung. Keagungan Allah maha tinggi, jauh di atas keagungan siapapun, dan kekuasaannya jauh lebih dikdaya daripada kekuasaan selainnya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, yang artinya dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Al-Jin ayat 3. Jadi intisari yang dapat kita ambil adalah, janganlah kalian meremehkan salat, karena salat adalah tiang agama. Dan janganlah kalian sombong atas pencapaian kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita bukan untuk sombong, melainkan untuk beribadah kepadanya.
Hal tersebut berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan, karena saya adalah manusia biasa yang dapat dihasut oleh setan. Sebelum menutup, izinkan saya mengingatkan untuk terakhir kalinya agar selalu khusyuk dalam sholat, karena sesungguhnya hari kiamat semakin dekat. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.